Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ahoy. Waduh. Putri, kamu cantik banget hari ini. Terima kasih, tapi sebelum itu aku punya pantun. Apa? Sungai Deli berair tenang. Cakep. Terima kasih. Kapal berlayar di kala senja. Cakep. Sungguh hati merasa senang karena hari ini kita berjumpa. Ada, bisa balas. Ini on the spot ya? Iya. Ini on the spot ya? Bisa balas. Bisa. Silakan. Insya Allah ya. Makan keladi di pinggir kali. Cakep. Burung merpati terbangnya tinggi. Cakep. Melihat Budi dan Putri udah kayak Sultan dan Permaisuri. Oke. Ada lagi. Apa? Ada lagi, satu lagi. Apa itu? Kepajak pagi membeli mangga. Cakep. Mangga dibeli di Indragiri. Widuu. Selamat pagi, salam berjumpa dalam acara Kopi Pagi. Oke, selamat pagi buat semuanya. Ya, tentunya pemirsa ini agak bertanya-tanya ya. Iya. Kayaknya dress code kita agak berbeda. Kok gitu memang ya. jadi sultan hari ini Iya, ya benar, kita benar. ya. Tapi udah cocok nggak sih jadi sultan? Udah cocok. Udah cocok, Yang ya? nggak cocok itu yang sana. Oh ya, yang itu? Oh ya. Tuh, itu. Noe, sini. Baru sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makan wabarakatuh. teri buahnya semangka. Cakep. Selamat pagi semuanya. Nggak tahu ya tiba-tiba kita kok jadi bisa pantun ya. Iya, aduh. Oke. Ini Wih, mah- cakep banget Noe. Ini warnanya warna apa ini? Warna apa? Marun. Marun, ya. Warna marun. Atau bergundul ini? Bukan, ini lebih marun. Dia lebih kayak ke marun min namanya. Oh, marun min. Napas nggak sih? Napas, alhamdulillah napas ya. Oh, Cuma napas. napas saja. Ini Oh, abis iya. ini pakai bantuan napas ini Budi. Ini kayak udah bungkusan lontong nggak sih? Lebih ke lupis Budi ya. Ini kenapa aku bilang marun min? Nggak ada yang nanya ya tadi ya. Kenapa namanya marun min? Kenapa marun min? Ini marun minjam. Sama dong. Sama Ini ya? Big Min. Apa tuh Big Min? Biru minja. Kalau Putri. Apa Putri? Ini kumin. Apa tuh? Kurung minjam. Oh, guru minjam. Wah, tapi alhamdulillah ya. Kita nggak modal hari ini. Enggak, Kita tapi kok minjam alhamdulillah. terus? Putri, Kenapa? Budi, alhamdulillah loh hari ini kita. Kenapa? Banyak yang kasihan sama kita. Buktinya kita baju aja dipinjami, Budi. Iya, jangankan baju pantun pun tadi dikasih. Oh, kalian pantun dikasih, aku mikir sendiri loh Aku tadi. mikir sendiri kok Putri nih. Olat-olatan dia dihafalnya dari 2 jam yang lalu. Gaya amat. Tapi senang sekali ya hari ini kita pakai baju yang berbeda. Iya. Iya Nah, kan? ini kita Kayaknya memang Medan kali ya. bener Iya. melestarikan budaya Melayu. Bener, Ya. nah. Tapi di spill dulu. Ini tahu nggak namanya apa aja? Bud, jangan di inilah Budi. Kan Budi tadi udah tahu ya Kenapa? kalau ini maron min ya. Jadi nanti ini bakalan dikasih tahu sama yang punya, Budi. Oh gitu. Nah, ya. jadi nggak tahu nih. Jadi make aja ini. Iya, Yang di pakai aja. kepala apa namanya nggak tahu. Tadi ada apa-apanya gitu, lupa aku namanya, Bud. lupa. Semalam aja apa yang terjadi aku lupa, Bud, apalagi barusan. Iya wajar sih namanya Iya. juga kecerdasannya kan setipis tisu. bagi ya 8 kan? ya, tambah lagi Bud, kemarin 7 jadi 8. Berarti nanti akan Iya. dikasih tahu nih sama Dikasih narasumbernya. tahu. Iya Misalnya nanti kayak kita gini. akan spill ini satu persatu. Tapi sepatu kayaknya nggak usah ya. Iya, sepatu nggak usah Budi. Kayak misalnya kan Iya. barang antik di atas genteng. Cakep. Kan? Hari ini Putri cantik, Budi ganteng. Alah. Udah bisa lagi nyawanya. Aduh. Nah, bagi pemirsa yang penasaran kira-kira tema kita hari ini apa gitu ya. Silahkan Putri. Nah, apa jadi tema pemirsa kita? tema kita hari ini adalah melestarikan kearifan lokal untuk generasi masa depan. Nah kali ini Ya. baju yang kita gunakan adalah baju Melayu ya. Ini baju Teluk Blanga gitu ya, lengkap dengan tanjaknya. Gimana tanjanya? Tanjaknya. Iya, memang agak berat dia kalau tanjaknya itu. Karena kan dia tanjak ya, bukan turunan. Iya. Nah, kali ini kita memang spesial banget ya Iya. dari segi dress code, opening dan sebagainya. Karena bintang tamu kita ini juga spesial. Spesial dari mana? Tahu nggak? Spesial, huh? Ini kawanku nih. Ah serius? Iya. Oh iya. Serius. Ya. Nanti bohong. Emang ada yang mau bukan sama Noe kecuali Ini kami? Budi, ini aku kasih aja spillnya sedikit ya. Iya. Berenang jauh sampai megap-megap. Cakep. Cakep. Bentar ya, aku ingat dulu. Berenang Megap-megap jauh juga ini kami nunggunya. Enggak, dulu, bentar Kami itu dia. juga nggak nangkep. Berenang jauh sampai megap-megap. Cakep. Berenangnya sampai terbalik-balik. Megap-megap itu balik-balik. Iya, Balik. terus. Balik-balik gini ya. Terserah lah, Yuk. Noe, terserah lah, Noe. Terus. Iya. Ini memang orangnya tegap, tapi hatinya baik. Wih.
Tegap kali nih. Lagi, pantun lagi. Sekali lagi, cepet. Mikir dia. Tunggu dulu, ada Iya, masih ada. ada lagi, silakan. Ya. Abah-abah makan semangka. Cakep. Sudah ya? Udah gitu aja maksudnya, udah jangan ditanya lagi. Gak tahu lagi aku apa nanti aku Baik, bilang. nah. Iya. Bukan jamu sembarang jamu. Oh, cakep. Jamu dibuat anti batuk. Oke. Cakep. Bukan tamu sembarang tamu. Iya. Tamu yang satu ini seorang datu. Sepertinya ya, daripada kita balas-balasan pantun, kita panggil aja pemirsa yang ada di rumah udah penasaran ini. Siapa kira-kira bintang tamu kita hari ini? Oke, nah tapi kita boleh panggil lagi nggak sih? Panggil Pakai apa? pantun kayaknya biar Boleh. lebih Ya, Biasa boleh. kalau Melayu tuh mau manggil-manggil tuh pakai pantun dia. Noe mau manggil? Nggak usah, Bu. Udah habis puisiku. Apa Oh, iya. puisi pantunku ya? Baiklah. Iya. Memang harum buahku ini. Cakep. Buahnya matang dari serapit. Cakep. Iya, Siapa yang tak kenal sosok yang satu ini? Iya. Inilah dia, Datu Afi. Waduh. Waduh. Anak darah makan kuini. Anak darah makan kuini di pagi hari. Cakep. Selamat pagi para penghuni. Iya, cakep. Bolehkah saya masuk kemari? Silakan Dato'. Masya Allah. Aduh. Salaman dulu. Iya. Biar nular. Biar nular apanya? Pandinya, Pantun. pantunnya. Pantun ya Budi ya. Makan semangka pakai Pak Tape. Apalagi nih? Kenapa Bang megang HP? Iya. Aduh. Itu nggak masuk ke inti Sini. kali. Tuh, yang fokus gitu. Tapi kasihan, terbang seekor burung gelati, Cakep. anak darah di atas genteng, Cakep. anak jalan mengambil salak, yang satu orangnya cantik, yang satu ganteng, kok kelihatan sesak. Iya, Gini Bun, memang aku udah yakin ya pasti. Kenapa? Pasti aku kena kayak gini. Iya. Tapi tak apa-apa. Namanya juga Hari Maron ini Min ya? iya Maron Min. Tapi betul Bun, hari ini aku senang kali Bun. Iya. Kenapa? Baru kali ini aku pakai baju Melayu. Wih, baru kali ini. Baru kali baru ini ya? Nggak pakai baju Melayu? Enggak, orang Jawa Lupa Bu. kan belum sunat ya? Orang Jawa Bapak Jerman ya. Jalan-jalan ke pancing. Cakep. Singgah sebentar ngambil tokek. Kasihan dia punya kancing, lehernya nggak bisa tercekek. Iya, bener pula lagi. Udah, tadi Bang. Ini Habis ada- loh, habis. Kasihan dia. Habis nanti Kita loh ya, lagi habis. ngobrol kita sambil duduk kali ya. Iya, iya. Dong, Ada kursinya buat kalian nih? Datu Afi ya. Ada tempat duduknya ada kan? Ada. Kira suruh berdiri terus dari tadi. Iya, silakan duduknya pakai pantun Putri. Iya. Pokoknya ini kalau ngomong harus pakai pantun ya. Iya. Oke. Oke, Ini dasar. Datu selamat datang di Kopi Pagi. Iya, Bang. Ya Selamat kita jumpa. seneng banget loh Iya, hari ini benar. kedatangan Datu Afi. Nah, biasanya kan kita ngelihat Datu itu sering bawain acara-acara yang berbau budaya Melayu Iya, ya. benar. Nah, kadang-kadang juga sambil nyanyi, Iya. terangkai, Oh, tahu ya? biola Tahu. juga. Pokoknya banyak banget lah. Nah, Banyak lah pasti. Jadi kita juga penasaran nih Budi, kok bisa sih Dato bawa acara itu ngasih pantun tuh langsung on the spot gitu. Kadang kan kita sering mikir dulu ya. Iya. Nah gimana nanti tips and triknya ini ya buat pemirsa. Oke. Nah tapi sebelum Duduk-duduk nggak hujan-hujan, duduk-duduk nggak jajan-jajan. Oke, tawari dong Putri. Iya Dato minum kopi, suka kopi? Iya boleh. Jadi kebetulan memang ini pagi hari ya. Pagi hari itu aku selalu minum kopi. Kopi. Oh, Iya. kopi. Nih kebetulan barista kami top banget. Oke. Top banget. Ini barista kami juga pinter pantun. Oh iya, kita Iya. dengarkan ya. Kita dengarkan. Langsung aja kita panggilkan Bang Syakir. Langsung kayaknya ngelirik, Bang. Iya. Bang nih. Pakai panjang juga nih ceritanya. Bang Syakir. Apa kabar mengawal? Alhamdulillah. Ahoy. Bang Syakir, itu tanmin juga, tanjak minjam. Iya kak. Buka lagi. Pakai pantun juga aku bang. Boleh lah, ayo. Tarik napas. Main-main ke atas genteng. Cakep. Wah, siapa, Bang? Langsung lompat ke Sungai Deli. Iya. Iya bang awak yang ganteng. Ah. Selamat datang di Kopi Pagi. Sahabat pantunnya. Iya. Main ini sampai 2 jam kita pantun terus nih. Iya. Oke bang awak. Ah, Di sini kita ada kopi ya bang awak. Iya. Di sini kita ada kopi americano, latte, cappuccino, long black, Wih. espresso. Bang awak mau apa nih? Keren. Kasih pantun ya. Pakai pantun juga minta minumnya ya. Boleh. Anak darah ngambil daun senduduk. Cakep. Anak darah pula masak soto. Cakep. Enaknya sambil duduk-duduk sambil minum kopi americano. Aduh.
Iya, Nggak selesai-selesai nih 1 jam pembahasan kalau 1 Membahas menit. kopi aja panjang ya. Iya. Langsung Oke. siap abang ini langsung bingung aku. Jangan disuruh pantun lagi. Jangan lagi nggak tahu. Oke bang, Oke. orang Americano ya. Siap, makasih, Aku makasih. bukan kayak biasa bang. Kayak biasa. Oke. Aku juga biasa, Bang. Oke, ditunggu Oke. ya bang ya. Ya, makasih ya Bang Sama-sama. Cakil. Nah, tentunya bagi pemirsa ya yang nantinya ingin bertanya bersama dengan kita, pemirsa bisa hubungi kita di 0811-6100-386 atau pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan live streaming di Iya, kanal benar. YouTube kita, pemirsa juga bisa bertanya lewat live chat di live streaming TVRI Sumatera Utara ya. Nanti Iya. akan kita bacain. Benar Oke. sekali. Dato, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dato, tema kita hari ini kan melestarikan kearifan lokal Iya. untuk generasi masa depan nih. Kita tahu bahwa generasi-generasi saat ini tuh sudah melupakan kearifan lokal, apalagi khususnya di Tanah Deli, Melayu gitu ya. Betul. Tapi sebelum itu mau tanya dulu dong Dato, Medan ini sebenarnya tanah siapa? Tanah Deli atau tanah siapa nih Dato? Dari sejarahnya ya? Medan. Heeh. Medan sejarah ya kalau kita tahu sudah, dan itu sudah tercatat di sejarahnya Indonesia, bahkan Medan itu memang dari dulu sudah disebut dengan Tanah Deli. Jadi kesultanan atau kerajaan yang sudah muncul lahir di sini itu memang kerajaan itu adalah Kesultanan Melayu. Jadi kita tahu persis Medan itu mempunyai akar budaya yang memang sangat Melayu. Namun luar biasanya kota Medan, Tanah Deli ini adalah kota yang bertuah. Apa makna bertuah? Semua suku bangsa itu bisa masuk kemari, keren nggak? Betul ya kan? Jadi kita emang rame ya. Iya, gitu ya. dan sampai Sultan itu sempat memberikan tuh beberapa tempat itu, ini orang Mandailing, oh di sini ya, oh ini orang Aceh, di sini ya, di Iskandar Muda ya tuh gitu. Oh ini orang Banjar, oh ini, nah, mereka punya tempat masing-masing untuk dapat berkolaborasi, interaksi terus. Berinteraksi, Iya. bersosialisasi. Bener. ya. Oke, nah tapi kalau ngomongin Melayu ini ya, Iya. Dato sendiri emang turunan asli orang tua dua-duanya Melayu atau campuran? Secara ras saya Melayu, Asli dua-dua. secara ras Melayu, dua-dua ras Melayu. Orang tua saya Makassar, Bugis, mama saya itu Minang. Rasnya Melayu, Rasnya ya Melayu. suku bangsa Melayu, namun tidak asli Melayu yang berasal dari tanah Sumatera atau Tanah Deli. Oke, bukan yang asli pesisiran sini ya. Bukan pesisir sini. Dato ya itu. Nah, tapi tetap memiliki ras Melayu. Betul. Nah, tetap Tapi juga. memang aku tuh seneng banget belajar Kenapa? budaya Melayu gitu kan. Karena kayak anggun, cakep Iya, benar-benar. gitu ya Berwibawa kan. gitu ya, Berwibawa gitu. Nah kayak yang aku gunain ini kayaknya ada karisma tertentu gitu ya. Ngerasa gitu Anggun ya. Anggun. Anggun. Kayaknya ada lagunya tuh ya. Iya, no ya, ada lagunya tuh Anggun. Jadi Kau tahu, oh, itu bukan. Itu Anggun Desasmi. Iya, nih ternyata Dato Afid ini juga jago nyanyi. Nah nanti kolaborasi ya Noe. Iya, nanti kita sama pakai Dato challenge ya, Bud, ya. Kita challenge. Ada challenge-nya Ah, nanti. kalau dari sini segmen ini yang kita bakal bingung nanti nih. Bakal dikerjain Noe kayaknya nih. Oke, nah Dato, kan kita udah tahu lah ya kalau Dato itu nyanyi iya, telangkai iya, ya kan, kemudian main biola juga iya gitu ya, karena pokoknya banyak banget lah ya. Bahkan yang aku tahu juga bisa ini ya merangkai tanja. Tanja ya atau kan? tenggulung, ya. Nah, itu tuh dari kapan sih Dato mau mulainya itu semua sampai bisa bener. banyak banget kemampuannya? Wow, lama ini kalau dipaparkan ya. Tapi saya coba singkat aja ya. 95 saya mulai berada di dunia seni. Dan itu saya terjun langsung di dunia seni Melayu. 95. Basic saya justru rockers gitu. Oh, keren. Basic saya dulu rock, sering ikut festival band rock di mana-mana. Udah Noe jangan ngeliatin gitu. Diliatin Noe jadi segan gitu kan. Nah, jadi kemana-mana itu dulu eksisnya di dunia musik tuh band. Band. Rockers, nge-rock segala macam. Tapi di 95 tertarik melihat kesenian Melayu. Kepengen nih ngeliat teman-teman bisa ke Malaysia, ke Belanda, ke luar negeri. Ini dari mana jalannya? Terus aku terjun megang alat musik, biola. Aku belajar gambus. Dari situ ketertarikanku sama budaya Melayu itu tinggi. Mulai aku berpakaian Melayu, mulai aku cari bagaimana cara memakai baju Melayu yang benar segala macam. Belajar terus tahapan demi tahapan. Proses sampai 2012 aku ke Malaka. Oh, sempat ke Malaka. Sempat. Dan sebelumnya itu sudah bolak-balik juga dari bolak-balik 2000 sudah juga. ke Malaysia. Tapi 2012 aku ketemu ini gitu. Ketemu Tanja di Malaka. Di sana ada pelatihan instan kepada kami saat itu tamu dari Indonesia, diajarkan bagaimana melipat merangkai sebuah kain untuk bisa menjadi sebuah tanja. Nanti boleh kita peragakan juga nanti ya.
Nah itu seperti itu langsung. Nah setelah dari situ saya pulang, Oke. saya terus kembangkan ini. Dan akhirnya ketika fashion ini bagus, saya tampil, selalu saya pakai. Oh, gitu. Nah, jadi Berarti- awal mulanya itu karena berangkat ke Malaka ya. Iya, dan sekaligus di Malaka itu 2012 saya sebagai juara pertama lomba pantun Asia Tenggara. Oh, Wih. Mbak Pantun. Iya, Brunei. Se-Asia Tenggara loh. Iya, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Thailand, termasuk ada beberapa provinsi yang ada di Indonesia, Padang, Bintan, dan yang lain-lain. Oke, tapi awal mulanya suka buat pantun gitu kapan, Datuk? Kok bisa tertarik? Awal muasal sukanya melihat TVRI Sumatera Utara. Oh Oh iya. gitu. Saya pernah tahun 95 95. itu masih ada acara di sini namanya Ronggeng Melayu. Oh iya iya. Iya, Ronggeng, jadi saya melihat kemudian ada juga berbalas pantun. Masa itu udah lahir belum ya? Saya baru lahir itu. Zaman atau AI 95. atau AI itu dia itu buat acara pantun. Waduh, ini dia. Kopinya udah datang dari Bang Cakil ya. Nah, ini Aduh. pokoknya best seller lah, Dato. Ini kopi terenak yang ada di sini aja. di sana. Aku mau bilang sejagat raya nih tadi nih. Yang ada di sini Enggak, aja. cuma di TVRI aja, Datuk. Maksudnya kalau oke barista di rumah lagi lari. Oh, gitu. Maksud aku tolong cariin barista yang lari itu. Oke, itu ya Bang ya. Makasih banyak. Bang Bang. Cakil. Bang Cakil. Terima kasih Cakil, terima kasih Cakil, terima kasih Abang Cakil. Oke, silakan Dato diminum. Iya, iya. Kita minum dulu. Ya, kita minum dulu Iya. ini biar lebih rileks lagi ya. Nah, tentunya Anak bagi Dara pemir- mengambil mangga, Kenapa? sorry, terpotong. Anak Dara mengambil mangga. Cakep. Mangga di Tanjung Pura. Iya. Apapun minumnya, pasutnya Bismillah pasti. Benar. Bismillahirrahmanirrahim ya. Iya, waduh, ini langsung berasa ya. Iya, langsung seger ya. Benar. Nah, bagi pemirsa di rumah ya sembari menyaksikan kita diambil juga minumannya, makanannya, camilannya, yang belum sarapan gitu ya, biar lebih enjoy lagi menyaksikan kita di sini karena banyak banget informasi yang akan kita bagikan ya, terkhusus tentang budaya Melayu. Iya, Oke, benar. saya lagi lah. Tapi kalau kamu dilihat di monitor cakep banget loh, Budi. Kamu tuh sama backgroundnya nyatu gitu. Oh iya. Iya, warna biru, baju Tapi kamu emang biru. aslinya juga aku kan lumayan ya. Enggak juga sih. Perlu diperhitungkan sebenarnya. Nempel gitu sama backgroundnya. Iya, nempel gitu. Nempel ya. Nyambung apa nempel nih? Nempel Kalau dia. nyambung berbeda, nempel ya. Nempel dia. Kayak salah satu kipas angin ya. Nempel di dinding gitu ya. Oke, kita balik ke Dato. Tapi Dato gimana nih ngelihat perkembangan zaman kan seiring berjalannya waktu, ngelihat generasi muda saat ini, gimana tuh tanggapan Dato terhadap kearifan lokal khususnya di Kota Medan? Ya, jujur awal saya pesimis melihat perkembangan generasi, terutama terhadap segmen budaya. Oke. Untuk lebih kenal kepada budaya, lebih cinta kepada budaya, arif lokal ya, kearifan lokal ya. Yang artinya di mana mereka tinggal, disitulah mereka mengenal kearifan lokal tersebut. Khususnya kita di Delhi, saya sempat hampir pesimis. Tapi ternyata enggak gitu. Dengan semangat kawan-kawan, jadi ada beberapa kawan-kawan yang punya media sosial, yang hobinya ngonten. Malah sekarang kecenderungannya sudah ke konsep budaya yang seperti dipakai sekarang. Ini apa ya, identitas ya. Identitas kita. Identitas kita gitu. Nah itu sudah tampil. Tapi ada perbaikan-perbaikan yang memang harus disampaikan kepada adik-adik. Bahwasanya segmen budaya ini penempatannya di sini. Benar, gitu. ya. Nah mungkin itu. Tapi secara generasi muda, saya melihat ini memang perlu harus makin ditingkatkan untuk mengenal kembali budaya arif lokalnya, kearifan lokal. Oke, nah kalau bicara tentang kearifan lokal nih, khususnya budaya Melayu begitu Ya. Nah kira-kira tanggapan dari Datuk sendiri di mana yang kurangnya begitu, nah atau mana yang perlu ditambahkan sehingga kita bisa ngelihat secara general begitu ya kan? Ya, Serius nih benar. nanya ya, kayak gini. Serius nih. Serius ini. Iya. Ya, ada beberapa perbaikan, bukan perbaikan ya, kalau kita bilang lebih kepada memberikan edukasi. 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 Ini generasi muda ini terutama generasi Z dan milenial ini itu ilmu informasi yang mereka dapat tuh kebanyakan dari gadget gitu. Dari handphone ya. Dari handphone. Handphone. Ini manfaatnya besar sekali, peluangnya besar sebenarnya. Melalui konten-konten media sosial, ini memang harus ada perbaikan penyampaian hal yang lebih baik lagi terutama tentang syiar-syiar budaya. Oke. Jadi sehingga anak-anak muda itu bisa mengenal budayanya secara baik gitu. Tidak hanya sekedar
ujuk-ujuk kebutuhan seremoni aja gitu. Benar. Itu. Oke, nah, tapi ngomongin masalah budaya lagi ini ya, Datuk ya. Nah, kita mau di-spill dong kira-kira apa aja yang berkenaan dengan budaya Melayu gitu, kayak mulai dari pakaiannya, alat musiknya, dan Makanannya sebagainya, gitu ya. makanannya, dan budayanya, acaranya ya. Tapi kita tahan dulu ya, Datuk ya. Kita mau iklan. Iya, kita mau Ada iklan. pantun. Ada pantun, cakep. Sarapan pagi jangan lupa makan ikan. Cakep. Sebentar pemirsa, kita mau iklan. Iya, mantap ya Putri ya. Nah pemirsa, kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Nah, pemirsa jalan-jalan ke Kota Mati, kembali Cakep. lagi di Kopi Pagi. Kopi pagi. Udah gitu doang Putri. Tunggu. Sebenarnya nih, aku 1,5 jam agak deg-degan. Kenapa? Karena takut di pantun gantian gitu. Iya. Ada mau balas? Nggak ada. Nggak ada Nggak ada yang mau bales. bales. Hah? Nggak ada Ada. mau bales. Udah bunga mekar di bawah awan. Cakep. Udah Udah selesai ya. Iya. Udah wassalam. Nanti lagi lah Budi. Oh iya, nanti lagi. Nah, kita masih akan berbincang bersama dengan Dato Alfit ya. Nah, tadi ada pertanyaan yang terjeda nih Dato. Nah, kita pengen tahu dong, pemirsa yang di rumah juga kan berasal dari berbagai daerah kan. Nah, pengen tahu sih kira-kira kalau di Melayu itu apa aja, mulai dari acaranya, Iya, makanannya, bener. alat musiknya Karena gitu memang ya. Budi apalagi di Kota Medan ini ya. Jadi kalau misalnya termasuk acara ya tradisi-tradisi itu sangat menarik perhatian Benar. gitu. Apalagi ada nasi-nasi hadap-hadapan. Iya, nasi hadap-hadapan nah, gitu ya. Itu seperti keren. apa nih Dato? Iya. Tradisi di dalam Melayu itu banyak sekali memang Budi dan Putri. Ini memang harus kita kenal. Dan pelestariannya itu terus berjalan sampai saat ini. Oke. Jadi baju yang kita pakai, Iya. ini teluk belanga. Teluk belanga. Nanti ada segmen khusus kayaknya ya, ada Iya. narasumber khusus. Ini teluk belanga, dan ini memang pakaian khas tradisinya masyarakat Melayu. Ini bisa dipakai di saat hal-hal tertentu juga, misalnya acara adat, Cara adat. kemudian acara pinangan. Pinangan. Ya kan mau benar. pinang lagi, mau nikah lagi gitu. Oh iya, tapi- bukan mau nikah lagi, maksudnya mau nikah ya, nggak ada laginya. Mau nikah lah. Bahaya nanti Pastilah ya. Datuk. Nah, kemudian ada kombinasi yang lain tuh kain songket, sampingnya. Ada yang menggunakan peci, ada yang menggunakan tanja atau tengkuluk. Nah, itu pakaian dari segi busana. Melayu itu sendiri perempuan baju kurung. Atau kebayanya Melayu. Iya. Ada sanggulnya. Punya ciri khas masing-masing. Nah, kalau acara tuh banyak tuh. Di Melayu mau turun tanah seorang anak bayi, turun tanah, mau pertama sekali dia turun tanah itu juga ada prosesinya. Oh iya. Nah, mau membuka ladang itu juga ada prosesi adatnya. Oh iya. Mau membuka Panen. ya. Mau panen juga ada prosesi adatnya. Mengambil lebah. Lebah Itu lebah kan Mbak itu, pernah lihat nggak pohon Iya. lebah Iya, yang ada di lebah. pohon bergantung, ngambil madunya itu ada prosesi adatnya juga. Oh, jadi nggak serta-merta Jadi gitu banyak ya. ya. Banyak ritual-ritual, acara-acara kemudian ada menghanyut lancang. Menghanyut langsung. Itu untuk jamu laut bahasanya jamu dulu. laut, iya. Supaya apa-apa hewan yang ada di laut ini bisa merasakan apa yang juga ini nikmati oleh manusia di atas Iya, bumi. benar. Bla-bla segala macam. Dan ada yang lain juga, acara adat perkawinan. Itu tadi makan Iya. hadap-hadapan Nasi ya. hadap-hadapan. Ya, kadang konotasinya kalau kita bilang nasi hadap-hadapan terus nasi ini hadapin gini. Nasi ini hadapin gini enggak. Justru makanannya ini saling berhadap-hadapan antara keluarga mempelai wanita dengan keluarga mempelai pria. Dan hanya khusus ibu-ibu saja. Oh gitu. Iya, bukan muhrimnya tidak boleh berada di situ gitu. Oh iya. Nah. Jadi memang laki-lakinya cuma mempelai aja ya. Mempelai aja. Nah, duduk di hadapan kanan kiri keluarganya. Jadi saling mengenal. Tujuannya apa? Untuk silaturahminya supaya makin lebih ini. Lebih kuat gitu ya. Gitu. Oke. Itu salah satunya. Dan banyak lah kalau musik, pantun, segala macam itu kesenian tradisi Melayu. Oke, kalau mungkin makanan Datuk, makanan. Oh, makanan ada banyak. Makanan juga banyak. Saya juga Manisan-manisan itu iya, ya, beberapa Datuk? kali saya di TVRI sempat juga menjadi host. Acaranya di luar itu acara apa? Di outdoor ya. Itu makanan hadap-hadapannya
Jenis makanannya kayak bubur pedas. Bubur pedas. Ini yang biasa kalau misalnya Kalau kita bulan puasa, puasa. ya. Nah. Di Masjid Raya. Di Sama bulan puasa anyang sering gitu ya. dapat ya. Bener ngantri gitu Iya, demi bubur ngicipin, sup itu kalau di Masjid bubur Raya, pedas. Al-Mansur Medan. Oke. Waduh, Datuk sebentar, ini kayaknya ada pengunjung Bang Cakil ini lagi naik ini. Waduh, ini dari mana ini? Tanyakin dong Bang mana, Bang Cakil. Cakil? Pengunjungnya kayaknya agak beda ini. Ini udah reservasi online kemarin dari 3 minggu lalu. Oh, reservasinya sekarang udah online. Iya, ada online kita, Kak. Oke. Bang Budi. Udah berkembang ya. Berkembang. Oke, Kakak ini baik. baru seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Abang ini dari Malaysia. Oh, no, Malaysia. Ya, kakak ini dari Filipina. Oh, Filipina. Datuk ada pantun Datuk. Ya. Untuk pengunjungnya Bang Cakil. Oh, ini dari Malaysia satu, dari dari Filipina. Filipina satu. Iya, luar biasa. Saya kasih pantun ya. Boleh, Iya. boleh Datuk. Anak darah mengambil mangga, Cakep. jalan sampai arah ke hujung. Cakep. Yang satu dari Filipina, yang satu dari Malaysia. Wajahnya kok kayak tetangga saya yang di Tembung. Enggak. Keluarga juga namanya. Wajah Asia sama gitu. Iya. Wajah Asia tuh sama. Kalau wajahnya wajah tembung noek banget dong kalau kayak gitu Datuk ya. Ya, sama, Boleh di sekampung. zoom wajahnya noek. Iya. Boleh lebih dekat Nah ini ya, anak-anak main gelembung. Cakep. Kenapa lo seorang harus anak tembung? Enggak, karena sekampung. Oh iya, karena sekampung. Karena sekampung. Iya. Oke. Ya silakan dipesen ya Mbak sama Masnya ya. silakan menikmati ya kopi Oh, di ngerti atas bahasanya? masakin. Ngerti bahasa tadi? Iya kayaknya sih paham sih mereka. Karena kan mungkin pernah ke Filipina atau ke ini kemana? Ke Malaysia. Ke Malaysia. Malaysia. Tapi kayaknya memang aslinya tembung sih ini. Dari KL juga kayaknya. Iya, dari Kiev. Kampung Lalang Kampung ya. Lalang. Atau Amsterdam. Oh, Ampar. Amplas masuk dalam. Oke, nah pemirsa kita sudah punya cuplikan ya bagaimana kegiatan dan juga pengalaman Dato Afid karena emang banyak banget ya. Jadi host, penyanyi dan sebagainya. Kita juga penasaran pastinya. Ini dia cuplikan videonya. Wah, ini nge-host ya Dato ya? Iya, bawa acara. Bawa acara pernikahan. Ini dengan yang di Pertua Negeri Malaka. Waduh, Ini Dato. acara ronggeng. Ini yang tahun 95 itu. Iya, sorry yang di Langkat. Yang Ini di yang di Langkat. TVRI. Ini yang di TVRI ya. Iya. Kita tanda studionya. Ini kemarin waktu di Batam. Oke. di Batam ini. Ini dengan Raja Metar Biladeli. Wis. Waktu Masya saya diberi Allah. gelar. Ini waktu juara pantun. Di Yang Malaka. se-Asia Tenggara Iya. kemarin. Ini kemarin di Malaka pesta gendang. Yang ini saya nggak terlalu kelihatan ya karena mulai mengecil Ini rame gambarnya ini ya. ya. Ini kayaknya semua pakai baju Melayu itu. Iya, semuanya tetap berbaju Melayu. Ini Nah, ini pameran di Jalan Melayu Seruput. Tanja. Oke, ya. Iya, ini juga kemarin waktu pelatihan workshop ya. Oke. Pelatihan Oh, ada tanja. juga workshopnya. Ada pelatihan Workshop tanja atau workshop apa? Ini dengan Tan baik. Sri. Tepuk tangan dong buat Datu, keren. Sebenarnya masih banyak banget ya kan. Iya. Tapi nanti kalau kita puterin ya siap-siap kita mau ada lagi pembahasan ini soalnya. Iya benar, karena dari 95 loh Budi sampai 2024 sekarang pasti banyak sekali yang dilalui. Bahkan kata Dato sendiri bisa buat tanja itu dari kain gitu doang loh. Iya. Kok Kain bisa? dilipat jadi gitu ya. Emang Budi bisa? Ya kalau kain dilipat sama masuk lemari gue Budi. Oke. Nah, Oke. selain daripada Dato, kita juga akan ngobrol dengan salah satu narasumber lagi. Ada lagi? Ada lagi dong. Ini juga budayawan. Iya bener, ini pegiat fashion Melayu. Oh, jadi keren. kita bisa tanya dong Budi, kan katanya tanja itu bertingkat-tingkat ada maknanya ya Dato ya. iya. Kenapa 1, 2, 3 kita bisa tanya Iya, ini. nah ini ya kan? nah, langsung aja kita panggil ya. Langsung Tapi aja. kita kayaknya panggilnya pakai pantun harusnya. Oh, udah ya. dicatat kan pantunnya Mas? Iya. Ini dicatat ini takutnya lupa ya kan. Ya udah, lihat contekan. Baik, jalan-jalan. Jangan jalan-jalan dong, capek ya kan. Iya, jalan-jalan mulu. Jalan-jalan mulu. Bersih-bersih ke Medan Baru. Cakep. Jangan lupa membeli sapu. Cakep. Asik. Ini dia sosok yang kita tunggu, bintang tamu, pemilik baju. Yang sambut ini dia Abah Zul. Ahoy. Ya. Baik, assalamualaikum Abah, masya Allah. Luar biasa ya Bang Budi hari ini. Kenapa luar biasanya Abah? Nampaknya kalau ditebang batang kencana, Cakep. jangan ditebang di tengah dahan. Cakep. Lihat hari ini Bang Budi pakai troblanya, kayaknya cocok jadi seorang pangeran. Waduh, sah ini Datuk.
Silakan Abah. Kayaknya ada lagi yang di sebelah. Ada. Oh iya, ada. Iya. Ada Ini pantun, kenapa? Abah. Ini ada sebelahnya lagi nih. Kalau Boleh di Tebang kita putar? Batang Kencana, Abah, jauh jadul di Lutung, katanya diikat anak memakai tali. Kalau dilihat yang satu pakai baju kurung, was mirip seorang putri. Silakan Abah. Masya Allah. Namanya juga Putri Abah. Iya, sesuai ya, Mbak. Oh, jadi baju yang kita pakai semua ini punya Abah. Yang tadi apa? Maron Min. Maron Min ya. Birmin. Iya, Kurmin. Kurmin. Ini punya Abah. Nah, Abah makasih loh Abah udah Iya, dipinjemin. sama-sama. Ya. Tapi nampaknya ada yang gelisah nih. Kenapa? Apa? Nampaknya jalan tuan katanya pajak petisah. Pantun lagi, Sampai iya. di sana katanya membeli sirsa. Ada tetangga sebelah yang lagi gelisah. Nampaknya pakai baju agak sesak. Iya, memang bener Abah. Soalnya kakinya sampai tak terikat. Udah nggak bisa lagi ya. Sabar ya Noe. Satu jam Bagus setengah ya, kok ya. materi Satu kita jam hari ini setengah. bagus kayaknya ada sasarannya gitu. Iya. Ada Memang sasarannya ya. kalau Noe ini emang selalu menjadi tumbal kami. Tumbal proyek juga iya Budi ya. Oke. Abah, apa kabar, Bah? Alhamdulillah baik. Selamat datang Abah di Kopi Pagi. Kita senang Terima banget kasih, nih sama-sama. ketemu sama Abah. iya. Ya, waduh. Selain ketemu juga bisa Pakai baju. menikmati baju Abah ini ya. Kapan lagi ya kalau di sini Iya. pakai baju Melayu? Nah. Dan kayaknya next time kalau ada acara, aku bakalan ke Abah lagi. Soalnya semuanya fit ke aku gitu. Iya. Pas ya kan Budi, Iya, iya, dipakein lagi jadi rapi. Bener, kelihatannya. bener. Nah, pemirsa sih ya, kita nanti akan ngobrol nih bareng Abah terkait dengan fashion, baju-baju ya kan yang kita gunakan ini apa sih Iya. sebenarnya maknanya? Apalagi corak-corak Melayu itu kan banyak ya, Iya. Bah dari bunga tembakau dan lain-lain nanti kita akan tanya. Tapi sebelumnya minum kopi, Bah? Boleh? Boleh ya. Iya, iya, baik. Bang Cakil. Iya. Dalam hati siap-siap pantun nih, siap-siap pantun nih. Ada lagi nggak, Bah? Ada. Abah. Tapi kayaknya tanjanya Bang Cakil hari ini kayak pramugari gitu ya. Kopi pramugari. Ya, Nanti kita jelasin akan ya. bahas Nanti kita bahas ya. Nanti kita akan Oke. bahas ini kayaknya mode apa gitu dan apa artinya ya. Oke. Bah, Iya. kopi apa Bah? Kita ada americano, latte, cappuccino, long black, espresso. Wedang jahe nggak ada di sini, Nggak Bang. ada. Mana ya? Tapi jawabnya kayaknya boleh pakai pantun ya. Oh, boleh, boleh. Aduh. Nampaknya jalan anak di kalau pagi. Cakep. Tangkap seekor ikan belana. Cakep. Yang jalan saya minta kopi. Oke. Pasti buatan apanya paling enak. Yang paling enak, yang paling best seller Bang Cakil. Pasti Yang spesial. lah, pasti tuh Bah. Oke. Oke Bah, ditunggu Bah ya. Terima kasih Bang Cakil ya. Sembari Bang Cakil nyiapin kopinya Abah, kita akan tanya langsung nih ke Abah. Abah udah berapa lama sih Abah berkecimpung di dunia fashion Melayu ini Iya. Abah? Berawal dari kegiatan hari-hari kita seorang penjahit, awalnya secara umum di fashion pria. Kemudian dengan berjalannya waktu, dengan permintaan dan perkembangan di halayak masyarakat, kita coba merambah busana Melayu itu lebih kurang sekitar 10 tahun yang sudah lalu. Oke, sampai 10 tahun sekarang. yang lalu. Dan sampai hari ini nampaknya kita lebih basicnya itu sesuai dengan permintaan yang hari ini cukup begitu banyak. Kayaknya kita lebih fokus ke busana Melayu. Busana Melayu dan aksesoris-aksesorisnya Iya, ya benar. Abah ya. Nah tapi kita mau tahu dong Abah, apa sih yang memotivasi Abah untuk bisa buat ini gitu loh. Baik. Saya berangkat dari ada pepatah hang tua yang mengatakan takkan Melayu hilang di bumi. Saya berpikir hari ini Melayu sampai hari kiamat mungkin tidak akan pernah hilang. Tapi jangan salah, adat budaya itu akan hilang dengan sendirinya kalau tidak dimunculkan regenerasi penerus dari budaya itu sendiri. Iya, benar. Nah dari situ saya berangkat. Kemudian saya teringat satu pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya lahir dan besar serta berkembang di tanah Melayu, jadi merupakan sudah menjadi kewajiban untuk membesarkan budaya ini. Mungkin tidak banyak yang arti kata orang mau, apalagi zaman sekarang kita tahu ya Datuk, ya bagi anak-anak muda milenial yang kecenderungan mereka terhadap perkembangan budaya Melayu khususnya di fashion itu cukup sedikit. Sedikit ya. Sedikit sekali. Sangat sedikit ya. Nah,
Oke. Karena memang kebanyakan sekarang fashion designer itu yang modern, yang kekinian gitu ya. Iya, Pak, ya. Nah, paling kita cuma mengambil kain-kainnya aja gitu ya untuk dipadu-padankan. Tapi kalau Abah kan memang secara keseluruhan ini memang kita kan Melayu ya ataupun adat begitu. Nah, Melayu gitu ya. oke. Nah, Bah, gimana nih cara Abah untuk regenerasi nih, Bah, agar biar generasi muda nih tahu bahwa fashion dari Melayu ataupun budaya-budaya ini harus dilestarikan, Bah. Iya. Dan juga bisa digunakan di berbagai momen ya. Iya, Hanya benar. acara-acara Jadi nggak tertentu kelihatan aja mungkin gitu. anak muda sekarang ngelihat kalau pakai baju ini kolot gitu ya, Iya. terlalu tertinggal zaman gitu. Gimana nih cara Abah menyadarkan anak muda kalau misalnya baju-baju seperti ini tuh sebenarnya kekinian juga Iya. gitu, Bah. Bagi seorang penggiat busana Melayu, yang jelasnya saya selalu tampil dalam berbagai event kegiatan acara gitu dengan memakai produk sendiri. Produk sendiri. Arti kata kita menyesuaikan busana itu dengan momen dan kesempatan di mana kita berada. Iya. Kan begitu. Bagaimana kita mengambil hati anak-anak muda itu untuk bisa tertarik dengan busana tersebut gitu kan. Dan kita coba memadukan. Bukan arti kata menghilangkan resam baju busana Melayu yang sebenarnya, tidak. Karena sesuai dengan perkembangan perjalanan waktu, kita upayakan untuk mensinkronkan supaya minat dari generasi muda itu bisa mengikuti fashion dengan waktu yang ada. Oke, itu Jadi dia. mengkombinasikan ya. Iya, Mengkombinasikan. benar. Nah, Abah sendiri bergelut di dunia fashion Melayu itu dari tahun berapa, Bah? Saya bergelutnya lebih kurang dari awal tahun 2000 ya. Awal tahun 2000. Iya. Yang memotivasi Abah, oke saya akhirnya fokus nih ke busana Melayu itu apa, Bah? Gimana ya? Kalau dilihat dari sisi perkembangan waktu dengan berbagai banyak kegiatan dan acara yang kita lihat hari ini sedang busana Melayu itu sedang diminati gitu oleh masyarakat. Berbagai event acara kita lihat. Dan beberapa kali juga saya lihat kan, Mbak, itu sekarang kalau baju akad nikah sekarang udah yang main kurung gitu ya. baju benar, kurung Nggak ya, yang nggak dress kebaya panjang lagi, lagi iya, gitu. Nah, tapi sekarang udah baju-baju kurung ala-ala Melayu gitu, ala-ala negeri jiran gitu Iya. kan. Ada yang bilang seperti itu Benar, gitu. benar. Nah, dan itu mungkin menjadi daya tarik tertentu gitu ya, Abah ya, untuk bisa terus melestarikan busana-busana Melayu tersebut. Benar sekali. gitu. Nah, Budi, di belakang kita ini kan banyak nih koleksi-koleksi dari Abah. benar. Bah, sebenarnya penasaran, Bah, karena kalau ngelihat punya Abah, punya Dato, punya Budi, punya Noe, dan punya Bang Cakil tuh tanjaknya berbeda-beda, Iya. Bah. Apa arti dan maknanya tuh, Bah? Iya. Kira-kira. Sebenarnya pemahaman tentang busana dan perlengkapannya seperti kain songket dan tanja, saya selalu berkomunikasi dan minta arahan serta petuah dari Datuk. Karena dari beliaulah saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dalam Masya pengembangan. Allah. Aduh, Ya. merendah untuk menaikkan mutu nih kayaknya. Terus Mbak, lanjut lagi, Mbak. Kemudian dalam pengenaan busana Melayu, kalau kita sedikit beranjak dari dasar awal busana Melayu ini atau baju kurung, itu diadopsi dari etnik ataupun pedagang dari luar, perpaduan antara Tiongkok, kemudian ada India serta Timur Tengah. Menjadikan satu berawal di abad, kalau nggak salah dari sumber yang saya cari, saya terima itu di awal abad 13. Kemudian dengan perjalanan waktu disempurnakan menjadi teluk belanga, ada namanya teluk belanga, kemudian ada namanya kecak musang dan berbagai jenis di awal abad ke-19. Oke. Nah, nanti insya Allah kalau ada susun waktu yang memungkinkan akan kita coba nanti sampaikan ada bentuk-bentuk pakaian busana Melayu yang sudah kita bawa dan kita hadirkan dan nanti kita akan coba jelaskan gitu. Oke, baik. Nah, kalau dari segi kain sendiri, Bah. Nah, itu coraknya itu ada beragam apa aja corak Ya. kita? Kalau masalah corak warna tentunya disesuaikan dengan momen dan kesempatan acara yang akan diikuti. Kemudian biasanya kalau untuk busana Melayu pria itu kainnya itu kalau kita bilang agak sedikit jatuh, lembut, kemudian agak coraknya agak sedikit berkilat. Kayak satin gitu ya? Sejenis itu. Jenis satin. Satin gitu ya. Kemudian Bukan santan ada- ya, satin ya. Satin. Iya. Max Mara boleh kali. Kemudian Mbak ada juga Luar bisa nggak sih, Noe, nggak ngagetin nanti takutnya jatuh gitu loh. Oh, khawatir kita. Iya. Iya, nggak tahu Iya. apa Bang Cakil nih kagetan. Kasih pantun dulu Bang Cakil. Iya.
Iya. Iya. Makasih Bang Zakir. Makasih Bang Zakir. Terima kasih Cakil, terima kasih Cakil, terima kasih Abang Cakil. Oke. Silakan Abah diminum kopinya. Mari Datuk kita minum lagi. Ya, boleh. kopinya, ya. Kita minum Kalau mau lagi di-refill ya. boleh kok Datuk. Oke, balik lagi nih pemirsa. Nah, jadi pemirsa silakan diambil minumannya ya, makanannya biar lebih enjoy lagi menyaksikan kita di sini ya, biar nggak ngantuk nantinya ya. Ini nampaknya kopinya luar biasa ini. Enak ya Datuk? Iya. Mantap. Pantun lagi lah kayaknya ya. Iya, silakan Ini Datuk. nampaknya Boleh, kalau Datuk. berjalan ke Indragiri, Cakep. teruskan jalan Tuan katanya sampai ke Rengat. Seteguk waktu pagi minum kopi, ngobrolnya nampaknya tambah semangat. Memang benar Abah. Budi, aku kasih pantun lagi Budi ya, masih ingat aku nih pantun yang baru Ada. aku buat ini. Ah. Si Amang mencari buah yang masak, buah Cakep. yang masak di terik panas. Memang ini sudah mulai sesak, juga agak susah bernapas. Ya. Bud, balas bang, nggak salah bang ya. Nah, Balas ya? Nggak usah bang. kalah. Balas ya. Nah, Ya, nanti boleh, kalau boleh udah dibalas. dapat lagi bilang lagi ya. Udah sesak sampean ya. Nah, jadi untuk pemirsa jangan lupa untuk saksikan kita juga di live streaming ya di TVRI Sumut live streaming. Jadi Oke. pemirsa yang ada di rumah tuh boleh tanya-tanya juga Bener, kolom di live komentar. chatnya ya. Atau mau nanya langsung nih bersama dengan Datu Iya, bener. atau Abah, bisa langsung telepon kita di 0811 6100 386 ya. Oke, karena tema kita nih masih tentang melestarikan kearifan lokal untuk generasi masa depan. Nah, tadi sempat terhenti ya pembicaraan kita terkait dengan corak. Kain, corak, ya. Ini kalau di Melayu sendiri, Abah, corak ini ada corak apa aja? Ya, banyak berbagai macam jenis corak. Kalau dia mengarah ke suatu momen ada acara tertentu, itu biasanya digunakan berbagai jenis warna. Sepengetahuan nih yang kita paham dan kita lihat, berbusana Melayu itu khususnya untuk pria itu jauh lebih bagus kalau dia coraknya beraneka macam warna, sehingga terlihat kesannya itu lebih wah gitu Lebih ya kan, berwarna serami gitu ya. lebih semangat gitu Oke, makanya. Oke, nah biasanya sih kalau dari segi warna gitu, kalau warna Melayu itu identik kalau nggak kuning hijau gitu ya. Iya, benar. Benar ya apa ya. Nah kemudian kalau misalkan kayak di acara pernikahan gitu, nah kadang-kadang kan ya kayaknya kalau kok nggak kuning hijau, boleh nggak sih kalau di acara sakral seperti itu menggunakan warna-warna lain gitu? Ya, saya rasa gimana Datuk? Ya kalau saya tambahkan ya sedikit ya. Tentang warna ya Tentang ataupun warna. corak gitu. Jadi kalau di Melayu itu kain, tenun, songket itu kain yang cukup mahal sebenarnya. Jadi dulu itu maaf bagi masyarakat umum awam itu sangat jarang sekali bisa dijumpai memakainya. Tapi sekarang udah bisa kelihatan Bisa ya. kelihatan, Di mana-mana bisa banyak. pakai kain songket gitu, bertenun. Iya. Nah, tenunan ini juga banyak ragamnya. Ada tabur bunga tabur. Bunga tabur. Kemudian ada yang Pucuk rebung ya? pucuk rebung. Pucuk rebung, iya. Ada lebah begantung, bujur sirih, semua segala macam. Bunga tanjung. Banyak nih motif ya. Oke, iya, motif motif. banyak dan itu memang secara identitas secara kekhasan pakainya itu di mana enggak sih. Tapi warna. Tadi warna ya. Ini warna. Hijau kuning itu yang kerap dilihat ya. Sebenarnya ini mengambil dasar dari identitas warna Melayu itu dari mana? Dari bendera-bendera zaman Kesultanan dulu. Oke. Oh, bendera kesultanan dulu. Iya, umumnya kalau Kesultanan dulu tuh warnanya tuh hijau, kuning. Hijau, kuning, putih, merah. Hijau, kuning, putih, merah. Itu satu dasarnya. Selain itu juga, ini berasal filosofisnya dari alam Melayu. Oke. Hijau itu memakna berarti apa? Subur. Kesuburan. Kuning itu apa? Kuning itu kemegahan, Kemegahan. kewibawaan gitu. Benar. Merah itu keberanian, putih itu bersih. Kesucian. Kesucian. Nah ini yang selalu menjadi, cuman karena barangkali lebih cantiknya dilihat kuning, pakai kuning. Tapi kalau zaman raja, zaman sultan, kuning itu nggak boleh dipakai oleh masyarakat umum. Oh, gitu. Nggak boleh. Nggak usah jauh, kita di Malaysia aja saat ini, kita nggak boleh tuh pakai baju berwarna kuning. Kuning raja kalau kita bilang nih seperti kursi ini warnanya. Itu tidak boleh, tuh seperti yang ada saya bawa juga pajangannya. Itu tidak boleh kita pakai di hadapan raja. Oh, gitu. Maknanya apa tujuannya? Hanya raja sendiri yang boleh memakai warna kuning, tujuannya adalah pembeda.
Oke, benar. Masa pakai baju kuning ya? Nanti yang mana raja gitu. Sebenarnya yang berlambangkan kemegahan ini siapa sih? Iya, itu dia. Kalau misalnya raja udah pasti. Tapi karena sekarang sultan-sultan di Indonesia kan tidak berdaulat, Iya. tapi hanya menjadi pewaris adat ya. Tapi masih lestari di Indonesia, itu saja sih. Itu saja ya. Nah, Jadi jadi nggak ada masalah untuk warna kalau Nggak. kalau untuk warna nggak ada masalah. Tapi mungkin kalau pemakaian bajunya sendiri, Bah. Kalau mungkin kan dulu pakai baju-baju kayak gini tuh hanya untuk di acara-acara adat. Betul, betul. Kalau sekarang acara-acara biasa itu boleh kan, Bang? Boleh, boleh. Makanya siar budaya itu kita sering lakukan nih. Ada tanah Deli Bertengkuluk. Kita buat Tanah Deli Bertengkuluk setiap 2 tahun sekali. Iya. Jadi itu anak-anak muda kita kumpulkan, mereka nggak ada baju, nggak ada apa, nggak usah pakai baju Melayu kan bilang. Oh iya. Cukup pakai tengkulu aja. Tengkuluk. Iya. Ini dasar kita untuk mensyiarkan. Nah, jadi masalah baju tadi begitu juga. Ada penempatan-penempatan bisa dipakai untuk acara adat, ada yang tidak. Nah, kalau di kalangan kerajaan, hitam putih itu menandakan berduka biasanya juga. Oh, Ataupun acara keagamaan. Oh gitu. Gitu. Jadi memang ada waktunya lah untuk pakai Ada juga baju dan waktu juga warnanya tertentu. tadi Iya. ya. Dan mau megang mic ngapain? Mau nyanyi? Mau nyanyi. Saya langsung dikasih mic loh ini sama Iya. Noe Putri. Oh, Nah, mungkin dia karena mau Noe ngasih udah- tanda, Budi aku udah mau nyanyi kali nih. Nah, Oh, aku kasih gitu. aja mic kalau nggak dipanggil-panggil katanya gitu. Oh, Nah, gitu. ya udah, pemirsa kita masih akan melanjutkan lagi ya perbincangan bersama dengan Aba dan juga Datu. Ya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune ya di depan TV karena masih banyak lagi informasi yang akan kita ulik ya. Oke pemirsa, kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Noe. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Jadi Budi masih bersama kita berdua di sini dan juga narasumber kita yang luar biasa ya. Tadi kita sudah ngebahas nih Budi masalah bagaimana sih awal mulanya Datuk dan juga Abah ini berkecimpung menjadi budayawan dan juga ya tertarik lah ya sama budaya Melayu gitu. Nah, kenapa? 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 Kita pasti udah penasaran dong ya Iya. kan. Nah, ternyata Putri, Kenapa? Abah ini juga udah nyiapin cuplikan kegiatan-kegiatan Abah selama ini Oh, dan ada juga juga. produk-produknya. Iya, kita mau Jadi lihat karya-karya dari Abah udah disimpan ya, udah dibalut dalam berupa video ya. Kita mau lihat pemirsa seperti apa karya dari Abah dan juga pengalaman-pengalaman Abah. Ini dia cuplikan videonya. Nah, ini pada saat kapan ini Abah? Iya. Ini lebih kurang 1 bulan yang lalu kita diberikan semacam penghargaan sebagai penggiat budaya Oke. di acara Ronggeng 5 Istana kemarin. Oke. Kemudian ini menerima kunjungan dari Kepala Dinas Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Utara Oke. kemarin. Kemudian ini barusan kemarin ya, 1 Pelatihan bulan ya? nggak sampai ya. Workshop, Workshop Tengkulu yang Ah, ini kita langsung ya? laksanakan dengan jumlah peserta berbagai daerah. Ada yang 20. dari Labuhan Batu, 60 orang lebih ya? Tebing Tinggi, kemudian sampai ke Pangkalan Susu. Tempat yang langkat luar biasa memang. Banyak banget Antusias itu ya. orangnya. Kemudian ini Abah. apa? Berupa cenderamata, kemudian inilah ini bajunya bentuk-bentuk ya. pakaian yang sudah kita buat. Oke. Nah, ini tadi cuplikannya ya pemirsa karya-karya dari Abah tentunya. Tapi Bah, untuk karya-karya seperti itu yang dibalut jadi cenderamata itu diperjualbelikan. Iya. Diperjualbelikan. Biasanya kalau untuk tanjak sendiri range harganya dari berapa tuh? Tergantung bentuk, kemudian bahan songket yang kita gunakan. Biasanya harganya itu yang paling murah kisaran 100.000 lah gitu ya. Ada yang kecilan juga lagi Iya. sekitar 15.000 atau 20.000. Iya. Oh, itu untuk pajangan biasanya. Itu Souvenir, apa? ucapan terima Souvenir, kasih ya iya. biasanya. Iya, souvenir. Ucapan terima kasih. Jadi souvenir itu kita buat dari daur ulang sebenarnya. Daur ulang. Bahan-bahan songket yang sisa yang sudah kita selesaikan menjadi kain samping instan yang tersisa daripada terbuang. Alangkah baiknya Perca ya, dimanfaatkan perca. untuk Kain iya, perca. Perasaan percaya gitu. Percaya. kita buat sesuatu yang lebih bermakna gitu, punya nilai manfaat, nilai jual. Iya. Putri, kita udah nggak sabar loh. Iya. Ini kan udah banyak kali pajangan-pajangan nih. Kayaknya kita harus ulik satu persatu kali ya. Benar. Nah, kita mungkin boleh kemari dulu ya.
Ke baju Nah, dulu. Ke baju dulu. Kita lebih boleh enaknya jalan berdiri nggak? kali ya. Atau kita duduk di bawah? Oh jangan dong. Ya kita jalan dong Budi. Iya. Itu namanya juga atur ya kan. Iya. Nah, mungkin Abah boleh dijelasin Mbak ya. Iya, silakan, Ini Mbak. ada salah satu beberapa contoh baju Melayu ya yang mungkin bisa ada makna dan juga arti-artinya begitu Abah. Silakan. Busana Melayu atau dibilang juga baju kurung ya. Baju kurung. Yang mana Abah? Lebih spesifik kita Dari sini, ke Mungkin dari pakaian sini, Melayu pria. Yang lagi tren yang kita tahu hari ini yang sedang berkembang itu ada namanya cekak musang. Cekak musang. Iya. Cekak musang? Iya, namanya cekak musang. Cekak biawa Iya. ada nggak? Cekak musang, cekak musang itu lebih kayak dipakai ya. Itu cekak leher. Iya. Nah, Biasanya selama ini mungkin orang banyak nggak paham yang mana sih teluk belanga dan yang mana kecak musang. Mungkin kecak iya, musang, benar, kecak musangnya hari ini baru kita tahu. Sebenarnya yang beredar di kalangan masyarakat biasanya seperti ini ya bentuknya ya. Oh iya, Seperti benar. ini. Yang saya pakai Iya, ya. yang harus dipakai. Ini sebenarnya namanya kecak musang, Ini bukan kecak teluk belanga. musang. Oh ini bukan Iya. teluk belanga, ini kecak musang. Kita berawal ke Teluk Belanga dulu. Oke. Kalau Teluk Belanga itu ya seperti ini. Dia lingkaran kerahnya seperti Apa ya? ini? kaos oblong ya. Kaos oblong. iya. Kemudian dia ada berbelah di depan lebih kurang antara 10 atau 15 cm. Kemudian ada kancing satu di atas. Falsafah dari kancing satu yang tertera di baju Teluk Belanga ini adalah ketauhidan, karena antara Melayu dan Islam itu adalah merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan. Ternyata Budi satu kancingnya Iya. aja ada maknanya Ada maknanya. loh. Kemudian Iya, ini yang busana Melayu Teluk Belanga yang yang asli, yang original. Oh, ini yang asli Dia bentuknya ya, seperti ini. Dia tidak memakai sambungan. Oh, Tidak iya, memakai iya, iya. sambungan yang ada di bahunya, Bahu. nggak ada sambungan. Oh, nggak ada Iya. sambungan. Ya, kemudian dia bertulang 3. Atau Bertulang kekek ya. tinggi. kalau Ya, dibilang kemudian ini kalau istilah kita bilang namanya kekek ya. Kekek kalau bahasa Ya, Melayu. ini yang original ya. Berarti kalau Teluk Belanga itu memang yang oversize gitu ya, Bang, yang besar, Iya. yang slim fit ya, Bang? Kalau Dia pemakaiannya. Teluk Belanga ini mesti harus labuh. Labuh. Labuh itu kalau bahasa Melayu itu apa? Agak jatuh. Oh, jatuh. Bentuknya agak jatuh dan longgar. Agak Mungkin biar longgar. lebih enak pemirsa juga lebih paham, kita ke depan aja kali Iya, ya. boleh, Oke, dibawa boleh. dulu, Kita bantu dibawa. bawa nggak Iya, apa-apa. boleh. Iya ya kan. Aduh, jangan lupa di tap-tap layarnya ya pemirsa ya. Etalase 2. Jangan lupa kasih mawarnya ya kan Etalase banyak 3. diskon yang akan kita berikan. Etalase 4. Kita udah jualan 10 nih mobil TV ya. Nah, untuk produk yang seperti ini ada di etalase 3 Iya, jatuh, Ibu Dia. Jatuh Oke. bentar. Nanti kita akan gunakan ya. Oke. Oke. Ya, baik. Kalau tadi kita berbicara masalah Teluk Belanga, kemudian kita ambil yang ini. Iya. Ini udah selesai. Udah. Abah. Oh, nah. Kalau sekarang Abah yang Teluk Belanga seperti ini namanya busui friendly kayaknya enggak? Iya. Oke, lanjut Abah. Tapi kalau sekarang kayaknya kebanyakan orang lebih berminat ya, Iya. kayaknya. Mungkin daripada bentuk atau apa. Kalau ini yang namanya kecak musang, dia memakai kerah ya, memakai Iya. kerah yang seperti kerah Kerah Shanghai. Shanghai, Iya. benar. Kemudian dia memakai batang kancing di depan. Kemudian memakai kancing atau butang ada 5 buah. Oh, 5 buah. Itu kan ada maknanya Ya, gitu. ada makna ya, tersendiri. Abah, ya. 2 di atas kerah ini adalah merupakan pemahamannya ke Islam. Itu adalah merupakan 2 kalimat syahadat biasanya. Oh, ya. gitu. Kemudian kesempurnaan dari kancing itu ada 5 keseluruhan. Ini menunjukkan rukun. Rukun Islam itu sendiri. Islam. Rukun Islam, Ya, ada oke. 5. Kemudian kalau kita lihat bentuk daripada cekak musang dan Teluk Belanga ini nggak jauh berbeda ya. Oke. Kalau dari fisik bentuk dari badannya hanya yang berbeda di kerah saja. Oke. Tapi apakah yang ini sudah melewati inovasi, Bang? Atau yang memang aslinya itu sebenarnya Teluk Belanga? Atau memang ada 2 memang Iya. diciptakan gitu Abah. Memang daripada dasarnya yang sumber yang kita cari ya memang seperti ini. Memang dua-dua itu ada Iya, beredar iya. begitu ya Abah ya. Kemudian yang pertama kali muncul itu adalah ini sebenarnya. Yang pertama. Ini Iya, yang Oke. Teluk Oke. Belanga. Dengan berjalannya waktu, inovasi mungkin beralih ke cekak musang. Kemudian ada satu lagi, dia yang sifatnya fashion. Fashion. Baju Melayu tapi fashion, seperti Oke. yang dipakai oleh
Budi. Bang Budi. Oke, waduh. Jadi Kalau ini Bang Budi ini kan dia kan apa ya? Bentuk depannya itu sama dengan cekak musa. Cuman dia tidak apa ya? Tidak mesti harus dia berkancing 5 karena sifatnya sudah fashion. Sudah Tidak fashion. mengarah ke Kreasi ya? kreasi. Oke. Kemudian Jadi gimana dia lagi? di depannya ini memakai kerung ya. Memakai kerung dia, kerung tangan. Nah, Tidak utuh. ya. tidak utuh. Tidak, Ini ya, kan tidak. tadi berbadan 3 gitu Iya. ya. Nah, ini tadi masih Berbadan satu 2 ya, enggak? itu Noe, Datu. Oke. Sorry. Saya terbawa ilustrasinya Kayaknya terbawa. hari ini anak-anak muda setelah kita coba berangkat dan memperkenalkan busana Melayu, generasi muda itu kayaknya lebih cenderung ya ke fashion. Ke Iya, fashion, benar. Karena dia bisa sekarang kan anak-anak muda tuh kepinginnya yang slim fit. Yang slim fit. Iya. Sementara kalau kita mengacu kepada Teluk Blangah busana sendiri teluk itu. belanga yang sebenarnya, dia memang mesti harus besar, lapang. Harus lapang ya. Labuh Apalagi- tadi. Labuh ya. Apalagi memang untuk baju kurung perempuan. Dan gitu. kemudian dalam pengenaan aksesori, biasanya baju Melayu ini kan dikenakan pasangannya itu dengan berkain songket. Iya. Bisa dia memakai tanja atau tengkulu dan juga memakai peci. Peci. Oke. Nah, sedikit kita sampaikan, kalau dia menggunakan baju teluk belanga, penggunaan songket itu berada di dalam. Oke. Oh, Iya, di kalau dalam posisinya berarti di ini dalam. Iya. dimasukin ya? Iya. Ya, ada 2 itu saya tambah, ada labuh luar, labuh Ya, dalam. labuh dalam ya. Yang saya pakai ini sekarang adalah labuh luar. Oke, kalau saya ini kayaknya Kainnya labu kuning. labu luar. Labu kuning ini. Iya. Noe labu Jipang ya, enggak ya? Labu Jepang. Nah, ini labu luar. Kemudian ada sedikit yang ingin juga kita kasihkan pemahaman kepada pemirsa yang di rumah kan gitu. Dalam perihal busana Melayu ini, baju Melayu ataupun baju kurung itu ada sedikit perbedaan. Kalau Oke. laki-laki itu sebatas menutupi panggul. Kalau wanita dia mesti harus setara dengan lutut. Nah, begitu pemahamannya. Lebih Makanya sopan kenapa gitu. Iya, panjang. benar ya. Tapi tetap Nih, elegan dari tadi saya ya. rogoin kantongnya banyak tapi nggak ada uangnya. Ini apa? Budi, Iya, iya. Bud, ini lagi Kenapa? baru mau aku bilang tadi. Apa? Katanya kan makin kesini, baju Melayu ini kan makin banyak modelnya ya. Iya. Fashionnya gitu. Fashionnya ya makin kadang tadi kan katanya anak muda sekarang tuh suka yang Fashion. fashionnya tuh Slim fit. slim fit. Nah, kalau ini memang sempit ya, bukan slim Iya, fit, ini tapi emang lebih ke sempit ya. Iya, kan SBG kita ya? udah sampaikan, Noe. Iya, kalau kita tuh minjam ya Budi, tapi nggak Ya, apa-apa. no ya, Iya. SBG ya. SBG. SBG. Iya, SBG. Sempit banget ya. Sempit banget. Tapi kayaknya gini juga nih. Buat siapa? Bang Noe. Noe. Ini kalau berjalan di hari petang. Cantik. Cakep. Tuan menuju ke beras tagi. Mantap. Kalau nanti Bang Noe ingin bajunya agak sedikit lapang, kayak mesti harus buat sendiri. Wah, ini kayaknya harus buat ya, harus buat ya, Budi ya. Iyalah, Nggak apa-apa kan, pinjam Noe? Terus. Kayaknya Noe nggak akan dikasih pinjam lagi sama abang. Karena gini Bang Noe, Kenapa? kalau Bang Noe hari ini berkenan, kita kasih potong harga nanti. Potong harga. Kasihan juga ini baju udah dipakai rerak ini, rerak ya. Tapi ini pun bisa dibesarkan kok ya. Ya sambung kain aja nanti ya. Sambung kain. Nah, pemirsa untuk yang ini ada di etalase 3. Budi, bukan yang itu, bukan yang tapi ini masih penasaran pasti ya. Kenapa? Juga ada yang nanya sebenarnya. Nah, kalau yang kayak Dato sama Abah pakai ini, ini modelnya apa? Oh, ini Karena kan modelnya dia apa? kok orang kan ngancing itu Iya. dari bawah sampai ke atas. Iya. Ini kenapa di atas aja, bawahnya Iya. enggak? Kepengen gitu maksudnya. Oh, enggak. Oh, tadi sama satu lagi ini Swarovskinya jenis apa ini? Kancingnya? Iya. Iya. Memang kayak yang mutiara-mutiara gitu Iya. atau cuman kancing biasa aja itu? Silakan. Kalau di busana Melayu ini nama kancingnya butang. Butang. Butang Melayu. Kemudian butang itu ada 2 jenis. Ada butang yang langsung dikait dia di baju. Disambung memakai benang. Kemudian ada izin dulu Bang. Yang lepas, ya. Kemudian ada yang lepas seperti ini. Oh. Mohon izin saya. Iya, iya. Ini bisa dilepas seperti ini. Iya, Oh, seperti ini. iya, bisa Iya. dilepas. Lubang kancingnya 2 di dalam. Di Kayak kain sulap ya, kayak sulap Iya, ya. nanti kalau yang nggak tahu tiba-tiba hilang Iya. gitu kan, ini nggak tahu makainya kayak mana. Pelan butangnya ada di sini Iya, ya. butangnya. Pakai garis gelang aja diikat. Oh enggak lah, Kalau harus rapi ya. kalau dia memakai butang, butangnya bisa satu jenis, bajunya bisa sampai Banyak. 2, 5 Oh iya, atau bisa berapa bisa. dicopot-copot Iya, ganti ya, Mbak. Iya, benar. benar. Iya. Dan kayaknya Cakep ini lebih juga. lebih praktis dan lebih simpel ya. Iya. Oke. Oke, nah kalau baju Baju Abah dan yang baju digunakan. Dato sendiri nih, kok bisa seperti ini, Mbak? Iya. Apakah ini jasnya gitu atau gimana? Zaman lampau ya, zaman dulu ya.
ini pakaian sering dipakai oleh sebenarnya termasuk dipakai oleh para bangsawan dulunya. Oh iya iya. Iya. Nah, kemudian pendekar, hulu balang, panglima di dalam kerajaan. Jadi ini salah satu kelengkapan untuk identitas jabatannya. Gitu. Oh iya iya. Iya, Jabatan dia, Kastanya. peringkat dia kastanya Peringkat. seperti apa? Kayak kepala sekolah gitu ya. Iya, nggak usah ke sana juga, no ya. Karena zaman dulu kepala sekolah juga ada tuh, cegu ya. Emang siapa sih yang jadi kepala sekolah sekarang? Saya. Nah, jadi ini juga sekarang udah mulai dikembangkan. Jadi pakaian seperti ini. Nah, ini kain songket tenun. Nah, ada juga yang menggunakan hanya kain plekat atau kain biasa. Oke. Nah, itu para pendekar sering dipakai. Saya lupa membawa jenis-jenis yang lain. Tapi yang pasti ini juga salah satu untuk mendukung fashion sekarang. Oke. Tapi sebenarnya Dato yang buat agak salfok itu lencana. Itu lencananya apa itu? Apa memang aksesori saja atau Atau ada artinya? Iya, atau ada artinya. Ampun yang teramat mulia Tuanku Raja Kejuruan Meter Bela Deli, ini adalah penghargaan gelar kepada saya yang diberikan oleh Raja Kejuruan Meter Bela Deli, Tengku Muhammad Fauji. Saya diangkat sebagai perangkat adat dengan bergelar Datuk Afifuddin, bergelar Datuk Setia Panglima Perang di Raja Kejuruan Meter Bela Wih, Deli. tepuk tangan dong. Keren. Jadi saat ini mungkin tidak berperang untuk mengangkat senjata lagi, tapi berperang bagaimana melawan budaya-budaya luar yang akan menghancurkan generasi ke depan. Itu. Oke gitu. Lebih ke situ. Oke, nah terakhir itu yang Yang ini apa nih? Di Ya. songket bawah. Ini sebutannya apa ya? Apa nih? Pelengkap dari pelengkap. busana Melayu pria itu pasti mengenakan ya, pasti mengenakan berkain songket. Kemudian kain songket itu ada dia dua versi, ada dia itu berkain songket langsung dibuat jadi dan dibentuk untuk berkreasi sendiri dan Oke. banyak bermacam jenis bentuk daripada apapun namanya bentuk daripada kain songket yang dibuat secara langsung. Sesuai dengan kesempurnaan dari pemakaian. Ada dia itu namanya simpul bunga Tanjung, ada simpul Laksmana Melamar dan Laksmana sebagainya. Melamar, ya. Kemudian dalam pemakaian kain songket ini ada pemahaman dan keahlian tersendiri dalam membentuk kain. Oke. Di kalangan masyarakat sendiri tidak semua mereka paham kan gitu. Jadi kita coba membukakan inspirasi bagaimana masyarakat itu bisa memakai kain songket secara rapi, cepat dan instan. Maka kita bikinlah bentuk hal yang seperti ini. Oke. Seperti yang juga dipakai. Bang Budi. Iya Bang Budi. Tapi kalau yang ini apa nih namanya Dato? Itu bunga ya, bunga. Iya. Kenapa harus bunga? Ini hanya sebatas untuk penghias. Penghias aja Putri. Agar Oke. bentuk Biar daripada rupanya tidak monoton banget gitu Iya, ya, ada seninya gitu. kemudian ya. kalau kita lihat bentuk yang dipakai kain samping daripada Datu ini kain samping yang dibentuk secara langsung, Oke. secara manual. Baik. Oke. Nah, Oke, pemirsa kita masih akan nah. ulik lagi. Ini masih dari Ya. baju doang loh ya kan. Masih Kita baju. belum bahas untuk tanjaknya. Tanja. Nah, jadi jangan kemana-mana pemirsa ya, stop stay di TV ya. Karena kita akan ngebahas masalah tanja dan cara perakitan tanja itu sendiri. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu ini dia penampilan spesial dari
Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Baik pemirsa, kita masih bersama dengan Datuk dan juga Abah ya. Kalau kita tadi sudah tur dan juga mengulik bagaimana busana Teluk Blanga dan sebagainya ya, serta kain-kain yang digunakan. Nah, kali ini kita akan tur lagi ya. Kita akan ngebahas dan mengulik bagaimana proses pembuatan ataupun perakitan dari tanja itu sendiri. Nah, karena tadi kita juga sudah tahu ya Budi, dari baju aja itu udah ada maknanya. Bener. Kancing satu di atas apa, kancing dua apa, gitu. 5 apa gitu. Nah, kita akan mau tanya-tanya juga nih arti dari tanja. Kan karena katanya ada yang tanjaknya tinggi nih, ada yang biasa aja. Itu apa artinya? Sambil ke sana kali ya kita lihat. Kita tur ya. lagi ke sana Iya, ya. Nah, ini giliran daripada Datu. Iya, gantian. Iya, silakan Datu ya, kita tur lagi ini. Ya, ini banyak Ayo, nih Bajul, kita kemari. etalasenya ya. Ini etalase berapa ini? Ini Iya. etalase lantai atas. Langsung dibuka di harga 30. Semuanya, iya. Langsung di-spill harganya ya. Oke, silakan Baik. Datu. Kita mau kasih informasi ya. Yang di tangan saya saat ini bernama tanja. 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 Jadi ada dua Penyebutan. Ada dua penyebutan yang sama, tapi jenisnya sebenarnya berbeda dalam konteks syarat. Syaratnya belum sesuai untuk sebuah tanja. Oke. Tapi jatuhnya ke tengkulo. Tengkulo. Ada yang bilang tengkulo, ada yang bilang tanja. Sebenarnya sama bahannya, cuman ada syarat di dalamnya. Oke. Tanja itu seperti apa syaratnya? Syarat daripada tanja itu pertama sekali adalah bengkung. Bengkung. Tapak. Tapak itu adalah dasar daripada kainnya. Ini dia. Keras Ini kalau ya? kita buka nanti kita akan peragakan tapak itu seperti apa. Di sini ada lipatan pertama itu namanya tapak. Tapak. Kemudian ada lipatan kedua, lipatan ketiga itu Oke. namanya tapak. Nah, setelah tapak, simpul. Simpul Ini dari belakang. di belakang. Simpul seperti yang saya pakai juga boleh. Ada Kamera zoom. simpulnya, iya. Ya ini simpul ya. Ini simpul, kemudian ini simpul. Baru solekan. Solekan. Solekan itu apa? Riasannya. Oke. Rekabinanya untuk supaya lebih cantik. Karangan. Karangan. Nah, ini dia. Ini adalah karangan. Awalnya seperti ini tadi. Ya kan, setelah dilipat, tapi karena ketika kita karang menjadi lebih baik, lebih cantik, Oke. wujudlah dia satu buah tanja. Oh, Dan iya. mempunyai nama. Nama. Namanya apa? Yang saya pegang saat ini Solok Timbo. Solok Timbo. Atau kalau dia jenisnya hampir serupa dengan Solok Timbo ini, sering juga disebut dengan dendam tak sudah. Dendam tak sudah. Dendam tak sudah. Dendamnya Pertanyaan nggak kan? berakhir ini Datuk. Nah itu dia, dendam tak sudah itu punya makna. Dendam tak sudah itu hanya membedakan satu saja, kalau Solok Timbo, kepaknya berada di sebelah kiri, ini untuk masyarakat umum. Masyarakat umum. Tapi kalau dendam tak sudah, kepaknya ini berpindah sebelah kanan, simpulnya sebelah kiri. Itu hanya khusus dipakai oleh para raja-raja. Raja-raja. Kalau saya ini Sebelah kiri. sebelah kiri berarti Iya. saya raja. Enggak. Tidak, masih berarti masyarakat baru umum, nih. masyarakat Masyarakat umum rupanya. masih masyarakat ataupun orang-orang dalam istana gitu. Nah, iya. kemudian ini namanya dendam tak sudah tadi saya jawab ya. Kenapa dendam tak sudah itu? Dendam tak sudah itu berasal dari Pagaruyung dulu nama. Pagaruyung. Nama Tengkulo itu berasal, tanja itu berasal dari Pagaruyung. Sebenarnya kata awalnya itu dandan tak sudah. Dandan. Dandan tak sudah karena penyebutan akhirnya dendam tak sudah itu lebih hits lagi di kalangan Semenanjung. Kenapa? Dandan tak sudah itu maknanya bukan becantik, bukan asal jumpa kaca bersoleh, enggak. Maknanya adalah memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, seterusnya dan seterusnya. Iya, Jadi kita dipacu dengan rasa semangat untuk terus memperbaiki diri. Dandan tak sudah, dendam tak sudah. Itu ada maknanya. Oke. Nah, ini Solok Timbo. Oke. Nah, ada yang dipakai Bang Budi, itu balung raja. Balung raja. Balung raja. Balung raja. Iya, Kenapa namanya balung raja? balung raja Karena itu nggak kulit raja kan tulangnya. Balung tulang. balung itu lebih kepada maknanya lebih kepada Kekuatan raja. kekuatan ya. Oh, Kekuatan. Iya. Oke. Balung itu kan tempatnya di badan di dalam tuh. Di dalam. Tulang ya, itu di tulang. dalam. Jadi intisari badan kita ini kekuatan itu ada pada tulang. Jika Penopangnya. kita bisa penopang berdiri tegak, itulah raja. Oke. Jadi namanya balung raja. Balung raja. Nah, simpulnya itu sedikit berbeda dengan Solok Timbo. Boleh kita saya hampiri? Boleh? Izin ya, sebelah kiri ini.
Ini tunas kasih namanya. Tunas kasih. Keluar ada kepala, ada sedikit lebih ke atas itu tunas kasih. Dan simpulnya agak berbeda. Kenapa dia harus berada di atas telinga pemakaiannya? Dalam Islam ada azan. Azan. Benar. Ketika kita azan selalu menutup telinga di sebelah kanan gitu. Nah, simpulnya ini pun kenapa dipakai di samping, kenapa nggak di belakang gitu? Iya. Ada maknanya. Ada makna. Kalau dia di samping ini, berarti kondisi sedang baik-baik saja. Oh, Tapi kalau simpulnya ini kita pindah ke belakang, pemakaiannya tepat berada di belakang kepala, itu berarti kita sedang ingin berlaga atau ada sesuatu hal yang sangat berbahaya. Krusial gitu ya. Krusial. Itu juga isyarat bagi raja. Ketika kita pakai, oh berarti ada sesuatu nih, raja tahu gitu. Siap. Nah, kalau di depan, ininya di depan, itu berduka. Oh, kalau di depan berduka. Berduka. Ataupun dulu sering dipakai oleh para seniman, penari, penghibur. Semuanya di depan. Simpulnya ini di depan. Oke, nah yang saya pegang saat ini dan yang saya pakai ini namanya mahkota alam. Oh, ini mahkota alam. Iya. Mahkota alam ini dibuat khusus untuk kepada seorang pangeran, penerus kerajaan. Dan ini dulu adanya kalau saya nggak salah, ini aja di Semenanjung Malaysia itu mahkota alam ini hits di Perak. Di Perak. Iya, hitsnya di Perak gitu. Nah, inilah nama-nama Tengkulo, nama-nama Tanja gitu. Nah, ada lagi satu tadi yang mungkin barangkali yang dipakai Bang Cakil, boleh kemari Bang? Cakil. Ya. Ini dia. Itu tadi Tanja dan Tengkulo ya, Kok yang nengok Bang Cakil membedakannya. ini kayak beli-beli dari Bali gitu Sini ya? Bang Cakil. Jadi kalau nggak jumpa, kalau dia nggak ada lipatan, kalau dia nggak ada simpul, berarti dia bukan Tanja. Masuk kategori Tengkulo. Yang dipakai Bang Cakil saat ini namanya getam. Getam. Maaf, izin, Bang. Izin ya Bang. Iya, getam. Getam ini tidak memenuhi syarat untuk dikatakan Tanja. Oh, iya. Karena dia tidak ada simpulan. Tidak ada simpul seperti ini, ya kan? Tapi ada solekan, ada tapak. Tapi dia tidak ada simpul. Oke. Gagallah dia menjadi sebuah Tanja. Penyebutannya adalah Tengkulo. Tengkulo bernama getam. Getam. Oke, tepuk tangan dong ya. Nah, Datuk kita udah nggak sabar diajarin gimana Oke, proses baik. pembuatannya. Ayo. Kita ke depan kali ya. Yuk, oke. Makasih Bang Bang Cakil mana tahu mau beralih dari kopi mau bikin Tengkulo, nanti ada usaha baru nggak apa-apa. Iya. Ini apa aja yang dibutuhkan ini Datuk? Ya ada kain ya, boleh dibawa aja kemari. Boleh, Ya, iya. saya simpan dulu ke bawah ya. Oh iya. Kita pakai dulu ruangnya. Boleh, Nah, amit ya Datuk. boleh Bajul? Satu Bajul. Boleh? Satu lagi boleh? Sebentar. Bang Budi juga boleh pegang satu, ada tiga ya? Ada tiga, ada dua ya? Sebelah sana Putri Ada dua tolong. ya? Iya. Ini bisa ada toh ini. Oh tidak, itu kain samping. Dia harus Jadi kita jelas menyaksikan ya. aja, Datuk. Oke, kita Oke, nah saat ini yang di tangan saya dan di tangan Bajul ini adalah kain dasar. kain dasar. Ini berasal dari kain songket seperti biasa yang kita pakai ini. Iya. Ini songket ini, kemudian dijahit menjadi segitiga. Oke. Dikasih pengeras di dalamnya. Iya. Pengeras. Pengerasnya ini apa ini? Pengerasnya Semen gitu enggak? tergantung kadar yang dibutuhkan. Kebayang nggak kalau semen terus yang pakai noe gitu jalan kemana-mana. Noe bawa semen gitu. Enggak ya, ada kain khusus, kain pengeras. Oke, baik. Ya, karena ini dipakai, dijahit, menjadi jahitannya seperti ini, segitiga. Segitiga ya. Nah, Kemudian Datuk sedikit dari ukurannya sendiri, ya. biasanya ukuran size Ya, silakan. dewasa itu dia dengan ukuran 4 persegi bisa 90 kali 90. Oh, 90. Iya, 90 kali 90. Standar dewasa. Oke. Nah, kemudian kita harus perhatikan kalau untuk menjahitnya. Di sini ada kepala kain ataupun motif yang berbeda. Dia itu harus berada di sebelah kanan kita. Oke. Ketika kita hadapkan ke depan, dia sebelah kanan. Tujuannya apa? Ketika kita melipat ya. Baik, ini pertama sekali, sesi pertama ini adalah Tapak. melipat tapak. Sorry. Ya, melipat tapak. Ini tapak pertama. Oke. Oke. Taruh di bawah. Tapak kedua, biar dia lebih Tapak kedua. lebih kokoh ya. Biar dia lebih kokoh. Kayak ngelipat kacu ya kalau di pramuka. Kacu. Iya, Kayak ngelipat kacu ya. Kacu, tahu ya? Kacu kan? Kacu pramuka. Kacu pramuka, seperti itu. Nah, kita mau reka buat berbentuk seperti Ya. mahkota alam Mahkota yang saya alam. pakai saat ini.
ini diambil, ini disesuaikan batasnya kemari. Oh. Ini kita angkat, begitu juga ini di sini. Kita selaraskan juga dengan garis dari tapak yang sudah. Ini nggak ada kayak diikat-ikat atau dijahit gitu? Ini Jahit biasanya finishing, untuk lebih membuat dia lebih kokoh dan lebih rapi. Nah, ini sampai di sini, ini kita patahkan ke atas. Boleh. Sudah selesai. Selesai. Sudah nampak seperti ini Sudah bentuknya. nampak, Kita lipat sekali lagi sebagai penutup Oke, kunci ya, dia kunci kuncinya. supaya lipatan yang tadi sudah terkunci di dalamnya. Nah, Oke. sudah terbentuk nih. Sudah terbentuk. Sudah terbentuk. Tinggal Baru kita membentuknya di lutut. Nah, umumnya lutut yang kita pakai lingkarnya ini sesuai dengan kepala ini. Oh, gitu. Sesuai dengan ukuran kepala kita. Oke. Berarti lutut Noe? Nih. Ini ya. Oke, iya. Oke. Ini kita masuk ke syarat kedua. Syarat Ya, ini simpulan. kesimpulan. Oke. Nah. Sudah berbentuk ya? Oh, ya cakep. Sudah berbentuk, baru kita masuk ke simpulan. Simpulan. Nah, simpul yang dipakai di dalam tanjak jenis yang ini biasanya digunakan ketupat palas. Ketupat palas. Nama simpulnya ketupat palas. Ketupat palas. Caranya bagaimana? Setelah disatukan, kain sisa ini kita putar, kita masukkan ke dalam, sisihkan lubangnya. Kain yang tadi sudah dibawa, masukkan kemarinya ke dalam. Oh, ya. Jadi dia kayak ngikat gitu Kayak ya. mengikat Dato, dia. ya. Dan itu sudah jadi, Dato, simpulnya. Simpulnya sudah jadi. Oke. Nah, inilah simpulnya, simpel ya. Simple. Simpel, tapi kan udah masuk syaratnya. Ya. Tapi solekannya belum, Oh, iya. karangannya belum. Seperti saya buat. Nah, ini ada sisa tadi yang sudah Baik. naik menjadi kepaknya. Ini kita lipat lagi ke dalam. Biar jadi tanjak. Biar gitu jadi ya. tanjak yang jenisnya bernama mahkota alam. Oke, tepuk tangan dong, keren. Wah, pemirsa udah banyak banget informasi Iya, yang benar. dibagikan oleh Datu dan juga Abah. Sekali lagi terima Terima kasih Dato kasih. Apit, Iya. Abah Zul sudah main ke Kopi Pagi. Ini ilmunya mudah-mudahan berkah ya. Amin. Pasti. Dan tentunya terima kasih juga buat pemirsa yang sudah menyaksikan Kopi Pagi. Jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat ya, pukul 10 sampai 11.30. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Zain pamit undur diri dan